Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihur Rais Madani, program studi D4 Fisioterapi, jurusan Fisioterapi, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Virus COVID-19 telah melanda Indonesia lebih dari setahun. Banyak upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Mulai dari 3M, lalu ada 5M, PPKM, dan istilah-istilah lainnya. Salah satu program yang digencar-gencarkan oleh pemerintah untuk saat ini adalah vaksinasi. Vaksinasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga banyak berita simpang siur yang beredar di masyarakat. Hoax juga ikut merajalela. Dari timbulnya hoax-hoax tersebut, banyak menimbulkan penolakan di masyarakat. Dan bagaimana pemerintah untuk menanggulangi hoax-hoax tersebut. Dalam video ini, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan vaksinasi. Mengapa vaksinasi COVID-19 diperlukan? Pengertian dari vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin COVID-19 akan membantu proses penanganan pandemi COVID-19 lebih cepat. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Kapan vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan? Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap setelah mendapat persetujuan Badan POM berdasarkan hasil uji klinik di Indonesia atau luar negeri. Proses distribusi ini dilakukan mulai awal bulan Januari 2021 lalu secara bertahap ke seluruh provinsi di Indonesia untuk memastikan vaksin sudah tersedia di fasilitas kesehatan saat vaksinasi mulai dilaksanakan. Apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun? Usia 60 tahun ke atas juga diberikan vaksinasi COVID-19 karena merupakan kelompok usia paling berisiko untuk mengalami keparahan dan kematian bila terinfeksi COVID-19. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Bagaimana skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia? Di tahapan awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya. Apakah vaksin COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada umur
18 hingga 59 tahun, yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari tahap praklinik, tahap uji klinis 1, 2, dan 3, persetujuan penggunaan dari BPOM, serta penerbitan Emergency Use Authorization atau nomor izin edar. Bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri, virus, penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Apakah terdapat reaksi pasca vaksinasi? Secara umum, reaksi pasca vaksinasi yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Reaksi pasca vaksinasi ringan, seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan, adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Efek perlindungan vaksin untuk uji klinis vaksin Sinovac di Bandung masih menunggu laporan lengkap. Namun, sampai saat ini berdasarkan uji klinis fase 1 dan 2, vaksin yang tersedia terbukti aman dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Apakah program imunisasi rutin untuk bayi dan anak harus tetap dilanjutkan? Ya, imunisasi rutin, baik dasar maupun lanjutan, bagi bayi dan anak tidak boleh berhenti dan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan direkomendasikan secara nasional. Jika imunisasi rutin tertunda, kapan dapat dilanjutkan kembali? Imunisasi yang tertunda harus dilanjutkan kembali dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Untuk ini, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 pada bulan Mei 2020 untuk memastikan keamanan bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Kapan vaksinasi COVID-19 dilakukan? Untuk periode pertama, Januari sampai April 2021, lalu periode kedua April 2021 hingga Maret 2022. Total waktu adalah 15 bulan. Siapa dan berapa banyak yang akan divaksinasi? Untuk periode pertama, 1,5 juta tenaga kesehatan, lalu 17,4 juta petugas publik. Periode kedua, masyarakat umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, total penerima sampai dengan Maret 2022 sebanyak 181,5 juta orang. Demikian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan vaksinasi. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan berharap ada kritikan dari rekan-rekan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.